Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Amin. Umat-umat Tuhan yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya hari ini. Haleluya, mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik Tuhan bagi setiap kami Bapa. Engkau dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang dengan hati yang rindu Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu di tempat ini Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap kami, mengubahkan setiap kami, dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Oh haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak sorak-sorai yang terbaik. Mari kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sama-sama nyatakan dengan iman. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami merasakan kedamaian. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan
pujianmu yang terbaik bagi Yesus. Naikkan syukurmu yang terbaik. Oh, ya Rabayas, 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 ya Rabayas. Kami sembah Kau. Syaralabayas, syaralabayas, ya Rabayas, ya Rabayas. Kau baik Tuhan. Kau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kami datang dengan hati yang rindu Bapa. Kami datang dengan hati yang rindu Tuhan. Kami datang dengan hati yang bersyukur Bapa. Kami melihat betapa Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Betapa kasih-Mu terus tercurah dalam hidup kami Bapa. Hingga pada saat ini Tuhan, Kau kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Uralabayashiki yaralabaralabayasyanara. Yaralabayasyanarabaralabayasyanara. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Uralabayasyanarabaralabayasyanara. Yaralabayashiki yaralabaralabayasyanarabaralabayasye. Shalalabayanalayasye. Terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang ditinggikan di tempat ini Bapa. Engkau yang diagungkan di tempat ini Tuhan. Kami mau menyatakan kemuliaan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sekali lagi, lebih lagi. Oh, praise the name
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang ditebus. Amin. Kita akan menerima kuasa dari Bapa. Kita mau naikkan pujian ini dahsyat dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan bertepuk tangan, sama-sama katakan Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya mujizat terjadi katakan haleluya. Kita menaikkan pujian ini dahsyat lebih lagi di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang sebelah kanan saya, sama-sama nyatakan dengan iman. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, Mengangkat pujian bagi-Mu. mengangkat pujian Umat Tuhan yang di sebelah kiri, sama-sama katakan Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan mari hidup. sama-sama nyatakan dengan iman. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Siap terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya mujizat terjadi katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Mari kita mau berlari bersama sampai tujuan. Sama-sama nyatakan Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. umat Tuhan yang terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, pasti mujizat-Mu terjadi. Ini yang kami percaya Tuhan. Katakan Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. ini kerinduan kami. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Haleluya, Tuhan kita ajaib. Amin. Yang percaya Tuhan ajaib, tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus ajaib. Naikkan pujian ini dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik. Haleluya. Sama-sama nyatakan dengan iman. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau
Kau megah bagi setiap kami. bagiku. Amin. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas Kau kami. Raja atasku. Hanya Kau yang ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan Yesus ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Kita mau naikkan pujian ini lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Dengan sungguh sama-sama nyatakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi setiap kami. Bagiku. Amin Tuhan. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atas setiap kami. Kau Raja atas. Katakan Dia yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama serukan dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kau kekuatan. sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau yang memerintah selamanya. Pemerintah Katakan selamanya. Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sorakan haleluya. Ya Raja mulia. Dia yang diagungkan. Dia yang bertakhta di tempat ini. Mari bertepuk tangan bersama-sama lebih dahsyat dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak. Dia yang layak berkuasa. Memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia yang memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sama-sama nyatakan sekali lagi. Raja mulia. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Sekali lagi tanpa musik kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Katakan haleluya. Tuhan kita ajaib. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Oh, ajaib Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih. Dahsyat Bapa. Bagi setiap kami.
segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik. Ini kami Bapa, kami mau naikkan pujian ini. Kiarabaya sikiarabaya. Betapa ku mencintai Segala yang terjadi, segala yang tak terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. betapa kami menyadari Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Panggil Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini setiap kami Bapa, kami datang dengan hati yang sungguh Tuhan. Bentuklah setiap kami Bapa, ubahkan setiap kami Bapa, untuk kami mengenal panggilan-Mu dalam hidup kami. Oralabayasya, 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 Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
lebih lagi. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjarah hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Tinggikan Dia, haleluya. Puji Dia, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak akan pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami rindu Tuhan Kau berbicara bagi kami siang hari ini. Sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sedih mendapat sukacita yang baru. Kami yang dalam kebingungan mendapat kepastian dari Tuhan lagi. Roh Kudus urapi kami semua. Kuasai ruang hati kami, pikiran kami. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom buat kita semua. Senang sekali lihat wajah-wajah yang bersuka cita. Boleh kasih senyum kanan kirinya dengan senyum yang lebih cemerlang dari senyum Pepsodent. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka dalam Injil Lukas. Pasal yang ke-23. Ayat yang ke-26. Saudara bisa lihat di slide yang ada, atau juga saudara bisa buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama dengan suara yang kuat, tidak usah buru-buru. 1, 2, 3. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara, ada suatu cerita seorang kepala tukang. Kepala tukang ini dia ingin menghadap kepada bosnya, dia mau mengundurkan diri, dia mau berhenti kerja. Karena dia merasa sudah cukuplah dia bekerja selama ini. Nah, waktu dia menghadap bosnya itu, tiba-tiba dia bilang begini, "Bos, aku sudah mau berhenti kerja. Aku datang ke sini punya tujuan untuk memberitahu hal ini buat kamu, bos." Terus bosnya bilang gini, "Oke, kamu kalau mau berhenti kerja, sebelum kamu total berhenti dari aku, tolong buatkan aku proyek sebuah rumah." Gitu ya. Tolong kamu buat untuk terakhir kalinya. Wah, dia kepala tukang ini sebel gitu kan. Loh, ngapain? Dia kesel gitu. Aku kan sudah datang, tujuanku itu mau berhenti. Kenapa kok dikasih kerjaan lagi? Nah, tapi dia nggak enak mau tolak, akhirnya dia buatlah bangunan rumah yang merupakan proyek yang dikasih bosnya itu. Tapi saudara, waktu dia mengerjakan proyek itu dia kerjakan dengan asal-asalan. Materialnya dia kasih yang jelek seadanya, kerjanya setengah hati, meskipun akhirnya jadi. Nah, akhirnya bangunan rumah itu yang tadi asal jadi itu akhirnya dia lapor sama bosnya. "Bos, ini proyek terakhir sudah selesai. Ini kuncinya, ini bos ambil." Lalu bosnya ambil. Setelah kunci itu diambil sama bosnya bilang gini, "Kunci ini aku balikin lagi ke kamu. Rumah itu buat kamu," saudara. Wah, dia syok ya. Jantungnya kayak copot, pungut gitu ya. Dalam hati dia, kalau tahu gini, aku kerjakan yang terbaik ya kan. Karena ternyata rumah ini buat aku. Saudara, tapi apa yang terjadi? Ya, dia cuma bisa menyesal.
Dia nggak bisa lagi mengulangi lagi dari awal apa yang harus dia kerjakan itu. Nah saudara, apa yang mau saya bilang hari ini? Saudara harus ingat bahwa kita perlu tahu tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Amin. Apa yang terjadi saudara, kita harus pahami apa sih maksud Tuhan. Nah maka kita mau melihat saudara next pada siang hari ini. Saudara mungkin pernah ada berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tapi saudara perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah ketika dia menempatkan kita hidup dalam dunia ini. Amin. Saudara, makanya nama Simon itu menarik ya. Dari bahasa Ibrani Simon artinya mendengar atau didengar. Saudara, sebagai orang percaya kita harus ingat bahwa hidup kita harus terus mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita harus membangun kepekaan mendengar suara Tuhan. Ingat, waktu kita mendengar dan tahu mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita percaya bahwa doa kita pasti didengar Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat di sini saudara, Simon ini apa yang kita pelajari. Next, kita lihat saudara, Simon ini nggak berencana sebenarnya dia memikul salib Yesus. Simon dari Kirene ini saudara jauh-jauh datang dalam sebuah literatur ya. Ternyata Simon ini dia dari sekitar wilayah Afrika datang jauh ke Yerusalem. Saudara ternyata dia tadinya mau datang, mau ibadah, mau pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tapi ternyata dia harus memikul salib dan itu dilakukan oleh dia karena paksaan dari tentara Romawi. Nah saudara apa yang mau saya lihat? Gak semua dalam hidup ini bisa kita kontrol, betul? Kadang kita ada dalam kondisi yang sulit karena orang lain. Kadang kita dalam kondisi yang sulit karena mulut orang lain. Tapi kita percaya bahwa hidup kita ini tetap dalam kontrol Allah yang berdaulat. Amin ya saudara. Makanya jangan pernah ngomong, aku orang paling menderita sekelapa gading. Saudara, itu artinya kita sedang memvonis diri kita. Saudara tahu seorang bernama Corrie ten Boom yang jualan seblak di depan. Bukan ya saudara ya. Corrie ten Boom itu saudara seorang Belanda, dia tinggal di Jerman. Jadi Corrie ten Boom ini dia satu keluarga kerja di toko roti ya waktu itu di Jerman. Nah mereka ini baik hati banget ya satu keluarga. Waktu mereka tahu Hitler pengen bunuh semua orang Yahudi, mereka tolong tetangga-tetangganya yang Yahudi itu disembunyiin di rumahnya. Dan akhirnya keluarga Corrie ten Boom ketahuan saudara. Kalau mereka menyembunyikan orang Yahudi, apa yang terjadi? Satu keluarga dimasukin ke dalam penjara. Satu keluarga saudara mengalami penderitaan yang luar biasa. Satu-satu keluarga Corrie ten Boom ini meninggal. Sisa dia sendiri. Dia gak ngerti rencana Tuhan waktu itu. Tapi saudara, dia tetap berharap sama Tuhan. Dan ternyata Corrie ten Boom pada waktunya dia bebas. Dan hari ini orang kenal yang namanya Corrie ten Boom sebagai duta perdamaian. Dia keliling dunia menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi kita meski kita harus menderita. Saudara, apa yang dia bilang? Tidak ada tempat yang tidak dijangkau oleh terang Kristus. Amin. Tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh kasih Kristus. Jadi kalau hari ini kita ngerasa masa depan kita gelap, kita nggak usah paksa-paksain nebak masa depan kita. Cukup kita lihat ke atas, ada Tuhan yang hadir buat kita. Amin saudara. Ini hal yang harus kita lihat. Hal yang gak enak, yang kita gak sangka, itu justru bisa membawa kita dalam rencana Tuhan. Saudara, tadi saya baca sebuah berita. Di Indonesia ini ada istilahnya toxic masculinity ya. Jadi hampir 1,4 juta laki-laki di Indonesia itu, dia mengalami depresi tapi dia diam-diam aja. Kenapa? Karena katanya kalau laki-laki gak boleh nangis ya kan. Laki-laki itu gak boleh lemah lembut. Padahal Alkitab bilang Yesus ngajarin kita lemah lembut ya, bukan lemah gemulai ya. Beda ya. Belajarlah kata Yesus daripadaku karena aku lemah lembut. Beda, lemah lembut bukan begini ya. Gitu ya. Saudara, itu namanya lemah gemulai. Alkitab gak ngajarin gitu. Tapi saudara, budaya di Indonesia, di Asia seringkali seolah laki-laki harus tampil garang, harus tampil kuat, gak boleh sedih. Saudara, akhirnya orang tertekan. Dia nggak bisa ngungkapin. Tapi saya mau bilang, bapak-bapak laki-laki di sini, kita bisa ngungkapin itu sama Tuhan. Amin. Mungkin kalau kita ungkapin sama manusia, kita dipandang lemah. Tapi waktu kita ungkapin sama Tuhan isi hati kita, Tuhan kita tangannya nggak kurang panjang untuk menolong kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Nah saudara, saya mau ajak kita melihat bahwa di dunia ini banyak orang yang tidak bisa mengendalikan hidupnya, tapi Tuhan yang mengendalikan semuanya. Contohnya lagi Nick Fujisik, masih ingat ya, yang sering tampil di televisi, pernah datang ke Indonesia. Dia nggak punya tangan yang utuh seperti kita, kaki yang utuh seperti kita, tapi Tuhan bisa pakai mulutnya untuk mengucapkan kebenaran dan didengar oleh banyak orang, saudara. Lewat mulutnya banyak orang diubahkan. Maka saya mau ajak kita lihat, jangan fokus sama apa yang nggak ada pada kita, tapi kita fokus dengan Tuhan karena Dia punya agenda buat hidup kita. Saudara, ada hari ini dikumpulin dalam keluarga, suami, istri, anak, itu nggak kebetulan. Itu semua rencana Tuhan. Jadi jangan sampai saudara anak sudah 5, sudah 6, usia sudah 70 masih bilang, "Mam, kayaknya kita nggak jodoh." Ya, saudara, percayalah kalau kita dipersatukan hari ini, semuanya dalam izin Tuhan. Anak-anak muda jangan fokus terus cari jodoh, ya kan? Kalau diputusin pacar bilang, "Tuhan, pacarku putusin aku, Tuhan. Tolong Tuhan jodohkan aku." Tapi kalau dia punya jodoh orang lain, putuskan, jodohin lagi sama aku. Doanya maksa gitu ya. Fokusnya apa? Pada dirinya, padahal Tuhan punya rencana yang lebih hebat lagi. Kadang Tuhan belum jawab apa yang kita mau, Dia punya rencana yang indah. Makanya jangan buru-buru waktu kita di kantor, kita punya bos yang galak, yang garang. Terus kita sorohani lagi, aku mau berdoa buat bosku. Semoga dia masuk surga kalau bisa hari ini juga. Nah gitu ya. Nggak usah gitu saudara. Karena apa? Karena Simon Kirene ini tentara Romawi sebenarnya yang paksa dia pikul salib. Dia nggak tahu apa-apa, ditarik saudara. Tapi yang kita lihat, ternyata nih tentara Romawi ini jadi alatnya Tuhan. Supaya Simon Kirene, hari ini kita buka Alkitab, kita baca, wow keren, dia orang yang luar biasa. Berjalan dan pernah mendampingi Kristus memikul salib. Betul ya saudara? Dia nggak ngerti waktu itu. Dia juga syok ya kan, tiba-tiba tentara Romawi tarik dia. Nah makanya nggak usah buru-buru kita berusaha untuk paham semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita nggak mungkin paham saudara. Alkitab banyak berbicara hal-hal yang Tuhan kerjakan. Dan orang itu yang dipakai Tuhan nggak paham sebenarnya rencana Tuhan. Tapi dia mau setia dan mau ikut dan taat. Contohnya siapa? Elia di tepi sungai Kerit. Yang ngasih makan siapa? Burung gagak. 2 kali sehari. Roti dan daging. Saya waktu renungin firman Tuhan itu, oh pantes saya sekarang di perut ada airbag ya. Soalnya nggak 2 kali sehari. Kadang 4, kadang 5 ya. Istri udah ingetin jangan makan terus. Dalam hal ini aku lemah gitu ya kan. Kadang kita fokus sama kelemahan kita nggak mau bangkit ya saudara. Bayangin, apa yang mau saya bilang? Burung gagak itu burung yang dianggap hama. Kalau kita buka kitab Imamat itu burung yang najis, tapi dipakai Tuhan. Itulah Tuhan kita. Siapapun bisa dia pakai. Amin saudara. Itulah Tuhan kita. Nggak ada satupun yang tidak tunduk di bawah otoritasnya. Jadi daripada kita melihat masalah, mari kita melihat apa maksud dibalik peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara ini ya, nggak rencana, tapi Tuhan punya rencana. Mungkin saudara nggak pernah ngerancangin bisnisnya mengalami penurunan. Tapi mungkin Tuhan bisa jadikan itu izin. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya kita lihat, oh ternyata bukan hanya kerja kerasku, tapi butuh invisible hand, tangan Tuhan yang tidak terlihat. Amin saudara. Bapak nggak usah stres. Kalau pulang kerja udah capek, sampai rumah mau duduk-duduk, mau leyeh-leyeh, tapi istrinya ngajak ngomong terus. Ingat, wanita itu diberikan natur, dia sehari itu paling enggak 30.000 kata. Bayangin tuh ya kan. Kalau laki-laki itu 14.000, 7.000 udah cukup. Jadi bapak-bapak kalau pulang ke rumah, ibunya ngomong terus, itu dia lagi kejar setoran supaya penuh genap 30.000 ya. Makanya waktu kita di kantor lagi nongkrong gak usah terlalu banyak ngomong, nanti habis stoknya ya kan. Nggak usah kita bilang Tuhan dalam nama Yesus diam mami gitu ya, nggak perlu ya kan. Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin saudara. Kita dibentuk Tuhan. Ibu-ibu,
dapat suami yang auban keras kepala ya kan? Jangan bilang, duh kamu kayaknya nggak bertobat deh, tunggu Tuhan Yesus datang baru kamu bertobat gitu ya. Nggak usah. Itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita ditajamin rohani kita lewat gesekan-gesekan dalam keluarga. Amin. Makanya ibu-ibu doain dong suaminya kalau lagi tidur ya kan. Tumpang tangan dong buat suaminya. Tuhan, biarpun dia begini-begini Tuhan, tapi Tuhan tempatkan di sampingku. Amin. Ibu kok nggak ada suaranya, amin. Jangan bilang Bapak nggak tahu Pak kalau kayak dia Pak, iblis saja segen. Jangan ya. Kadang kita ngevonis orang itu seolah orang itu udah nggak bisa berubah gitu kan. Padahal siapa yang nggak bisa diubahkan Tuhan, saudara? Kita lihat Petrus yang sudah sangkal Yesus diubahkan, amin. Terkadang Tuhan menunda proses berkat dan pengubahan yang terjadi dalam hidup kita supaya kita lebih dalam mengenali Dia dan mengalami Dia, saudara. Makanya Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Saudara tahu waktu Tuhan berfirman itu bangsa Israel lagi di mana? Di Babel, tempat pembuangan. Jadi ingat, Tuhan gak hanya ada waktu kita lagi di atas di puncak. Di titik terendah kita pun tetap rencana Tuhan masih jalan dalam hidup kita. Amin, saudara. Next, mari kita lihat. Yang kedua, saudara, bagaimana kita mau menjadi pengikut Kristus, saudara, dari penonton, dari cuma menyaksikan kesaksian orang. Kita sering kali ya suka ya dengar, termasuk saya. Suka banget dengar kalau ada orang bersaksi. Wah, saya bersaksi hari ini luar biasa Tuhan Yesus dalam hidup saya. Sepertinya udah gak ada harapan, mujizat Tuhan turun. Hidup saya diubahkan. Kita senang dengar itu. Kita suka menonton orang bersaksi. Tapi Tuhan mau kita yang menjadi pelaku juga. Amin, saudara. Jadi murid Yesus. Makanya di dalam Alkitab, dalam teks Yunani, istilah murid itu menggunakan kata matetes. Artinya pembelajar, a learner, saudara. Mari kita terus mau belajar dari hidup ini. Jangan biarkan hidup kita yang sekali ini mengalir begitu aja. Ingat saudara, yang mengalir itu saudara hanyut namanya, betul? Tuhan gak mau kita hanya hanyut waktu demi waktu dan kita gak menemukan makna di sana. Makanya dikatakan oleh Yesus bilang apa saudara? Dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, orang-orang yang mendengar dia waktu itu, murid-muridnya, dia bilang setiap orang yang mau mengikut aku. Nah saudara, yang mau. Jadi kita harus kasih kemauan dalam diri kita yang besar. Amin ya saudara. Saudara kalau ada kemauan, wah semua itu gak jadi terlalu berat kok sebenarnya. Benar ya saudara? Saudara pernah gak ngalamin? Makan sesuatu, perut udah cukup, mulut masih mau. Jujurlah padaku. Pernah gak? Sama kita. Ya kan? Kenapa? Karena kita mau, kita suka ya. Karena kita suka sesuatu, kita mau, emang kesadaran sendiri, keinginan sendiri kita untuk makan karena kita menyukai hal tersebut. Nah, makanya Yesus mulai dengan kata setiap orang yang mau. Saudara, kita minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku hati yang mau dong untuk ikut Engkau sungguh-sungguh. Kasih aku hati yang mau dong Tuhan, berserah kepadamu. Nah makanya saudara kalau kita sudah mau berserah sama Tuhan, Yesus bilang apa? Ia harus apa saudara? Menyangkal dirinya. Makanya ada sebuah ungkapan bilang begini, musuhku bukan orang lain, tapi musuhku adalah aku yang hari kemarin. Saudara, yang kita harus kalahkan itu diri kita sendiri. Amin ya saudara. Kadang-kadang kita orang Kristen yang gak mau kalahin diri sendiri. Makanya saya juga berjuang saudara untuk mengalahkan diri sendiri. Kadang kita orang percaya ya, lagi pesen makanan, lagi malam mingguan sama keluarga pesen ya, samcan 2 porsi ya kan, usus 2 porsi ya kan, pesen lagi cumi, terus berdoa tumpang tangan. Tuhan Yesus kuduskan makanan ini. Oleh bilur-bilurmu segala penyakit kolesterol, asam urat aku hancurkan. Tuhan bilang, ih tega banget nih orang ya. Dagingnya dia yang makan, kolesterolnya aku yang pikul ya. Saudara, ya, oleh bilur-bilurnya aku jadi sehat gitu. Saudara gak gitu. Itu namanya gak nyangkal diri.
Tuhan panggil kita sangkal diri, saudara. Kita menahan diri kita karena kita tahu kalau soal makanan tubuh kita bait Allah. Amin ya saudara. Saya ngomong begini karena saya juga berjuang, saudara. Ya, kita harus bertanding dalam hidup ini. Makanya jangan salahin istri. Lu sih masak terus ya kan. Lu sih pinter masak. Gila dapat istri cuma bisa masak air, stres. Ya kan? Makanya banyak orang itu gak bersyukur mencari penyalahan. Padahal sesuatu yang harusnya itu tanggung jawab buat dirinya sendiri. Kita gak perlu salahin orang. Karena itu gak akan membuat diri kita lebih baik, saudara. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku setiap hari, saudara. Nah makanya waktu saudara hari ini punya pergumulan. Kita contoh Daud. Daud itu apa? Dia self-talk ya. Kalau habis dia berdoa dia juga ngomong sama dirinya. Ingat waktu dia stres, dikejar-kejar oleh Absalom, dia bilang apa? Dia bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Masih ingat ayat itu saudara? Dia ngomong sama dirinya, kenapa engkau tertekan? Jadi kita daripada ngomongin orang, kita ngomong sama diri kita. Supaya diri kita jadi lebih baik tiap hari. Waktu saudara takut, saudara mengalami kecemasan, ngomong. Di depan cermin bilang, gede-gede, ngapain kamu cemas? Kamu punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nggak perlu takut disantet ya saudara. Kadang saya lihat orang kalau nggak takut Tuhan itu rugi. Apalagi kalau orang belajar kuasa gelap ya rugi. Saya dulu pernah belajar kuasa gelap saudara. Zaman belum bertobat ya. Karena saya itu dulu sekolah di Malang. Nah terus saya itu ya untuk ukuran anak-anak waktu itu saya anak yang bandel gitu ya. Sering tawuran. Nah akhirnya saya dikeluarin saudara dari sekolah. Akhirnya saya pindah ke sebuah sekolah swasta lagi. Saudara, ini sekolah ini hancur banget ya waktu itu. Jadi orang tua saya udah terserah lu lah mau cari sekolah mana, yang penting lu sekolah. Saya cari saudara. Sekolah itu saya daftar, aduh saya bingung anak-anaknya sekolah. Bawanya parang, bawanya golok, bawanya celurit. Ini mau sekolah apa mau kerja bakti ya kan? Ternyata tawuran saudara. Akhirnya saya waktu itu pernah satu kali yang namanya katana itu ya lewat depan kepala saya. Set. Terus teman saya bilang, kamu masih mujur, belum mati kata dia. Ayo belajar. Ajarin kuasa gelap saudara. Aduh repot banget kata guru yang itu ya, guru kuasa gelap itu ya. Yang guru yang ngasih saya jimat itu, kasih bacaan-bacaan itu dia bilang. Ingat ya kalau keluar rumah harus kaki kiri dulu katanya. Saya coba kan. Baru keluar gini saya keluar kaki kiri, mama saya panggil, mau kemana lu? Gue balik lagi kanan apa kiri tadi ya, mundur lagi saudara. Jadi apa? Maaf kayak orang bodoh, betul? Kalau kita ikut Tuhan kita makin cerdas loh saudara, amin ya. Jadi makanya apa yang mau saya bilang saudara, ingat kita pikul salib dari Tuhan setiap hari. Sangkal diri kita, kalahin diri kita. Nggak perlu kita belajar kuasa gelap, kita nggak perlu ngeramal gitu ya saudara. Anak-anak muda yang belum punya pasangan hidup gak usah buka. Zodiaknya apa? Pisces. Wah aku Virgo, gak cocok. Gak usah ditebak-tebak begitu. Saudara, rancangan Tuhan jauh lebih indah, amin. Berapa banyak saudara orang-orang yang saya lihat yang gak kenal Tuhan. Mau menikah, wah pakai hitung tanggal sekian ya kan. Begitu berantem juga cakar-cakaran ya kan. Karena apa? Karena Tuhan lah yang menjadikan setiap hari kita itu indah. Next, mari kita lihat saudara. Simon ini jadi contoh nyata ya, pengikut Kristus sejati. Jadi mengikuti Yesus itu berarti kita bersedia berkorban dan taat meski gak mudah saudara. Nah makanya kita harus cari dulu kehendak Tuhan. Kita jangan buru-buru menolak situasi yang kita alami meskipun gak enak. Kita tajamkan kerohanian kita. Siapa sangka saudara ternyata apa yang dialami Simon Petrus menjadi catatan sejarah yang indah. Saudara kalau saya ditanya hari ini, karena saya sudah terima Yesus, saya sudah bertobat, saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau ditanya mau nggak kamu kembali ke 2000 tahun yang lalu gantiin Simon dari Kirene? Saya bilang mau banget. Betul saudara? Tapi Simon nggak ngerti waktu itu. Simon nggak ngerti, berat buat dia. Nah buat kita hari ini juga mungkin kita di posisi belum ngerti ini. Kenapa bisnis kita belum maju? Kenapa menantu kita belum berubah? Kenapa mertua kita belum berubah? Suami kita belum berubah? Orang-orang terdekat kita belum berubah?
Saudara, kita pertajamkan kerohanian kita. Amin. Aduh saudara, kalau kita terburu-buru mengomentari hidup kita rugi sendiri. Ada cerita saudara ya, seorang anak. Jadi di sebuah kampung gitu, anaknya pulang, bilang begini, "Papa, tadi aku di sekolah. Guru aku, si ibu guru tadi bilang katanya, kamu ini anak apaan sih? Kok ke sekolah kucel, jelek, hidup lagi gitu kan." Masa bilang gitu? Iya. Terus ibu guru tuh bilang katanya, "Papa itu nggak bisa ngurus aku." Wah, papanya kan preman gitu ya, dia bilang, "Masa ibu guru bilang gitu? Ayo kita ke rumahnya." Wah, dia bawa parang tuh, dia gedor. "Ibu guru keluar, keluar, kamu bilang apa sama anakku?" Yang keluar suaminya ibu guru, angkatan darat. "Apa kamu?" "Enggak bapak, numpang tanya, katanya ada kerja bakti hari ini." Malu sendiri ya kan? Ya saudara, kalau kita buru-buru saudara menyimpulkan segala sesuatu, saudara kita harus ingat bahwa akan berujung penyesalan. Makanya kita harus taat. Abraham itu disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia nggak pernah tahu apa yang akan dia alami. Betul? Banyak sekali saudara, Musa disuruh pimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia nggak ngerti kenapa masuk rencana Tuhan. Tapi hari ini nama Musa di lingkungan orang Yahudi, Musa menjadi gambaran tentang Kristus yang memerdekakan orang percaya dari dosa, saudara. Tuhan mau pakai saudara dan saya, dan kita harus taat. Amin. Kita harus rela berkorban, saudara. Korban perasaan, korban pikiran. Nah, makanya kalau kita sangkal diri, saya yakin dan percaya, saudara, kita jalan hidup ini ringan. Kadang-kadang kita ini kan musuh terbesar kita apa ya? Pikiran kita, betul ya? Terlalu mikirin yang belum terjadi. Terlalu mikirin kata-kata orang yang negatif, ya kan? Akhirnya sakit. Terus yang disalahin apa? Yang disalahin bakmi, ya kan? Iya, gue tadi makan bakmi kayaknya kebanyakan, ya kan? Baru makan bakmi. Padahal kenapa? Karena pikirannya nggak dikontrol. Halo? Masih hadir? Tenang, makan bakmi nggak masalah ya, saya juga penggemar bakmi. Tapi saya mau bilang, jangan suka salahin makanan, salahin itu. Padahal yang salah kita, pikiran kita nggak ditaruh sama Tuhan. Saudara, Alkitab ini nggak berat. Berat nggak ini? Nggak ada yang berat ya. Tapi coba kalau 5 jam pegang terus gini, jadi berat nggak? Berat, kadang kita begitu. Punya pergumulan, bukannya cepat-cepat dibawa kepada Tuhan, kita pikul sendiri, kita pikul terus. Kita keluarin unek-unek kita terus ya, lewat kata-kata yang sia-sia. Akhirnya tambah berat, saudara. Yesus pernah bilang, "Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi apa? Kelegaan," saudara. Yang penting kita lega kalau sama Tuhan. Kalau kita hari ini kurang lega, jalanin hidup, kita kurang berarti berserah sama Tuhan. Next. Salib membawa perjumpaan dengan Yesus. Saudara, menarik ya. Alkitab mencatat di Lukas 23 ayat 26 bahwa Simon itu jalannya di belakang Yesus ya. Dia pikul salib, Yesus berjalan di depan. Saudara, menurut budaya waktu itu sangat tidak etis kalau ada seorang murid itu jalan bareng sama gurunya atau berjalan di depan gurunya lagi, itu nggak etis. Dia harus berjalan di belakang. Nah, jadi kita hari ini sebagai murid Kristus, kita harus taruh Yesus itu di depan hidup kita. Kenapa kita seringkali tawar hati, kecewa sama Tuhan? Kita datang sama Tuhan dengan daftar doa, daftar belanjaan yang banyak gitu ya. Daftar permohonan yang banyak, terus kita taruh kayak ngajuin proposal, minta Tuhan tanda tangan. Tanpa tanya, ini benar nggak nih yang aku minta? Ya saudara, tapi justru kita harus cari kehendak Tuhan. Amin. Kita tanya dulu, Tuhan benar nggak ini? Tuhan, aku mau resign dari kerjaan. Tanya sama Tuhan, benar nggak? Jangan karena orang lain. Saudara, ada orang ditanya sama temannya, "Lo digaji berapa bro?" "Ya masih UMR." "Waduh, parah bos lo ya. Lu kerja apa dikerjain?" kata temannya kan. "Bayangin, lu kerja dari pagi sampai sore, masa gaji nggak naik-naik?" Wah, bos tuh jahat. Akhirnya dia dengar kata temannya itu. Akhirnya apa yang terjadi apa saudara?
Mulai dia malas kerja, dia datang telat, dia pulang paling cepat. Kerjaannya nggak beres, gitu-gitu terus. Akhirnya apa? Dia dipecat. Yang terjadi apa? Yang temannya bilang tadi dikit banget UMR itu. Bahkan yang dikit itu sudah nggak ada lagi dia dapat. Betul saudara? Karena terlalu banyak dengar kata orang. Karena terlalu banyak membiarkan bisikan-bisikan duniawi masuk ke dalam dirinya. Saudara, sekarang itu kita banyak bisikan duniawi ya. Buka TikTok ya kan. Seolah-olah konten-konten ingin menggambarkan bahwa istri yang bahagia itu seperti ini ya kan. Di rumah kerjanya cuma tidur doang gitu ya. Kalau suami bilang masak, wah berarti ini suaminya menjajah dia gitu ya. Pokoknya dunia berusaha menggambarkan yang ideal seperti itu. Tapi Alkitab punya penggambaran yang lain saudara. Bahwa wanita itu penolong, bukan perongrong. Setuju ibu-ibu? Amin? Kok kecil? Setujunya? Amin? Iya. Makanya kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan biarkan dunia ini yang menggambarkan soal kebenaran dalam hidup kita. Anak-anak muda gambarin, wah yang cewek-cewek, aku mau dapat cowok ya. Pokoknya sempurna lah dia. Gitu seperti Tuhan Yesus. Begitu dapatnya mirip-mirip Yudas Iskariot ya kan. Tuhan di mana engkau ya kan. Saudara, banyak kita mencari yang terbaik buat hidup kita, tapi kita lupa menjadi yang terbaik untuk orang lain. Banyak kita menuntut supaya pasangan kita mengerti kita, tapi kita tidak pernah mengerti dengan dia. Saudara, sering kali kenapa terjadi keributan dalam omongan? Karena waktu kita lagi ngobrol, yang kita pikirkan apa sih yang dia ngomong, bukan. Yang kita pikirkan habis ini gue jawab apa nih orang ya kan. Biar satu-satu ya kan. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku ya. Itu seringkali terjadi dalam hidup kita, yang kita pikirin apa yang gue harus jawab, apa yang harus aku jawab sama dia. Nah akhirnya apa saudara? Kita mulai bingung, Tuhan mau apa sih dalam hidup kita? Nah tapi waktu kita sadar saudara, bahwa kita harus rela ketika kita bergumul dalam hidup ini Tuhan izinkan, saudara itu akan membuat perjumpaan yang mendalam dengan Tuhan. Amin. Saudara, saya masih ingat ketika saya melayani di pedalaman Kalimantan Barat itu ya. Saya nggak nyangka sebenarnya. Tuhan taruh saya 3,5 tahun di tempat seperti itu. Persis di pinggir sungai, namanya Sungai Landak gitu ya saudara. Itu kalau lagi musim hujan, itu perkampungan itu saudara persis kayak kita lagi tinggal di Sungai Amazon di tengah laut itu, di tengah sungai itu loh. Saya bangun pagi kaget, saya buka, wih kok gue ada di tengah sungai ya kan. Jantung saya itu kayak jatuh pungut ya kan. Kata teman saya, bro minum white coffee. Supaya apa? Biar gak deg-degan katanya ya. Bayangin saudara. Saya nanya sama Tuhan, kenapa saya harus melayani Tuhan seperti tempat itu? Tapi Tuhan mau kasih tahu. Orang boleh tinggalin kamu. Tapi aku gak akan pernah tinggalkan engkau. Amin saudara. Selama kita berjalan di belakang Tuhan Yesus, saudara saya nemuin banyak sekali mujizat yang Tuhan kerjakan di sana. Saudara tahu nggak kalau mau berobat ya namanya puskesmas ya dari pedalaman tuh ke puskesmas tuh jauh saudara. Jadi kalau kita sakit nih misalnya kita tipes nih kita mau pergi ke puskesmas kita duluan meninggal di jalan tuh karena jauh jalan kaki kan. Terkadang saudara kita saya ingat ya saya pegang air putih, saya taruh di gelas, saya doain Tuhan biarlah ini bisa membuat aku lebih sehat lagi. Itu terjadi gitu loh. Makanya kita harus ingat yang kenal tubuh kita ini adalah Tuhan Yesus. Amin. Yang tahu benar siapa kita ini Tuhan Yesus. Jadi berhenti cari supaya orang mau ngertiin kita terus. Berhenti untuk cari supaya orang itu mau untuk mentolerir kita terus. Nggak perlu. Sekeras apapun dunia ini, kelembutan kasih Tuhan Yesus cukup buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari saudara, saya mau ajak kita lihat. Mari kita mulai hari ini berjalan di belakang Yesus terus. Ingat, yang gak enak bisa Tuhan buat jadi enak. Hal yang buruk hari ini, itu bukan akhir hidupmu dan hidupku. Itu hanya proses Tuhan. Amin. Saudara pernah mengalami keseleo? Waktu diurut sakit gak? Sakit.
Tapi kalau nggak diurut bakal lebih sakit lagi ya kan. Tuhan begitu, dia lagi sempurnain kita. Sakit rasanya. Tapi kita akan menjadi lebih serupa dengan Yesus. Amin. Kita serupa dengan Yesus. Makanya berdoa, Tuhan gak usah angkat masalahku, tapi kasih aku beban yang kuat memikulnya. Saudara, pisau itu bisa tajam karena diasah. Betul ya? Ingat, sebuah kayu yang kita lihat menjadi sebuah ukiran, itu habis dipahat, diamplas sedemikian rupa, sehingga menjadi barang seni yang indah. Itu juga hidup kita. Kadang kita mengalami hal yang buat kita nangis hari ini, buat kita terluka hari ini. Tapi percaya saudara, luka itu bukan buat kita jadi infeksi dan mati, tapi buat kita berbuah. Amin. Saya ingat ada seorang, ini dia pencinta kupu-kupu dan hewan-hewan gitu. Dia main ke hutan saudara. Pas dia main ke hutan, dia lihat ada kupu-kupu yang setengah mati keluar dari kepompongnya. Wah, dia nggak tega, dia bilang ini kok kupu-kupu kayaknya setengah mati ya. Dia coba tolong saudara. Dia potong itu kepompong itu ya, sehingga kupu-kupunya keluar mudah gitu ya. Pas kupu-kupunya keluar gini, terbang, nggak lama jatuh lagi, akhirnya dimakan serangga. Wah dia sedih. Dia pulang dia tanya sama gurunya. Dia cerita, loh kenapa ya aku tadi tolong kupu-kupu, kok kupu-kupunya itu aku maksudnya bantuin keluar dari kepompong, kok malah dia mati, nggak kuat terbang. Gurunya bilang, kamu tahu nggak, kamu nggak boleh bantu. Karena waktu kupu-kupu itu dia keluar kelihatannya setengah mati, susah payah keluar dari kepompong. Sebenarnya itu proses dia melatih otot sayapnya untuk terbang. Kalau saudara Tuhan diem hari ini sepertinya diem. Dia lagi latih otot rohanimu. Amin. Supaya kita nggak jadi cuma orang yang diberkati, tapi kita pun bisa memberkati orang lain. Kata-kata kita penuh kuasa. Kenapa? Karena kita bukan hanya tahu banyak tentang Yesus, tapi kita mengalami Yesus. Amin saudara. Ini yang penting, kita mengalami Yesus. Kalau kita cuma tahu teori tentang Yesus, sorry to say, kita lihat di Alkitab. Waktu iblis coba Yesus, iblis pakai apa? Pakai ayat firman Tuhan, betul? Dia ngutip-ngutip tuh perjanjian lama. Baca saudara, pencobaan di padang gurun. Iblis pakai ayat-ayat. Ini persis ini ada cerita saudara ya. Satu kali ini seorang pendeta sama PDM-nya. Kayaknya konflik gitu ya. Saudara pendetanya khotbah. Saudara Yesus mengajarkan kita. Jika ditampar pipi kiri beri pipi kanan gitu kan. Ya anak bilang bagus nih pendeta khotbah gitu. Begitu salaman ditempeleng pendetanya. Pak! Kita kaget. Kenapa lo tempeleng? Pak tadi khotbah ya. Jika ditampar pipi kiri, beri pipi kanan loh. Gak boleh balas loh. Oke, kata pendetanya. Ntar yuk ketemu saya di belakang. Oke. Begitu dia ketemu tiba-tiba langsung dibalang pakai kursi. Brang. Loh, Pak kok Bapak gituin saya? Ingat, sebab ada tertulis, apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Nah bayangin saudara ya. Kalau kita cuma tahu banyak ayat, itu gak bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita menghidupi setiap ayat-ayat itu akan memberikan kuasa dalam hidup kita. Amin. Mari saudara, kita terima kebenaran ini. Kita harus kenal Yesus lebih mendalam lagi. Lewat apa? Pergumulan kita saudara. Kalau saudara main ke Semarang, apa? Menu yang sering kali jadi oleh-oleh bandeng presto ya. Bandeng presto itu kan dipanasin sedemikian rupa. Sampai tulangnya lembut. Jadi kalau Tuhan lagi gojlok hari ini saudara, supaya saudara benar-benar hatinya lembut untuk mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Siapa di antara saudara hari ini lagi menanti jawaban doa? Siapa di antara saudara hari ini yang mulai lelah menghadapi pergumulan? Percayalah, berilah hidup seperti seorang Simon yang namanya berarti mendengar dan didengar. Saudara mau dengar apa maksud Tuhan? Saudara rindu supaya doamu juga didengar oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kita percaya semua dalam izin dan kendali Tuhan. Engkau tidak dibiarkannya sendiri. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi.
Kami mau percaya Tuhan. Ku percaya Semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sekali lagi katakan, kami percaya Tuhan bila Engkau izinkan sesuatu terjadi. Amin. Sesuatu terjadi. Beri kami hati yang percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk Kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan dengan suara yang keras, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord, haleluya. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes Lord, kami mau percaya Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, sementara musik dimainkan, kalau ada di antara saudara yang rindu untuk didoakan secara khusus, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Kalau engkau terasa hidupmu terlalu berat untuk kau pikul hari ini, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kita dan Rasul Paulus sama-sama hamba Allah. Kita sama-sama dalam kontrol Tuhan. Kita sama-sama punya hak mengalami Tuhan. Maka mari saudara, kalau ada di antara engkau yang sakit hari ini dan penyakitmu membuat engkau hampir putus asa, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Kalau ada di antara engkau yang hatinya terluka karena orang lain dan itu begitu membekas dalam, menimbulkan trauma dalam hidupmu, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Kau yang rindu untuk pekerjaan yang baru, karir yang baru, angkat tanganmu. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau tahu tangan kami yang terangkat karena kami tahu tangan Tuhan yang akan turun buat kami. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerjalah. Engkau genggam tangan mereka yang terangkat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang terluka dibebaskan dari kepahitan. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan, biarlah kiranya kesembuhan mujizat Tuhan terjadi. Yang rindu pekerjaan yang baru, karir yang baru, Tuhan sediakan yang terbaik sesuai dengan karunia kapasitas yang Tuhan taruh. Hamba berdoa lagi buat anak-anakmu di sini yang bergumul untuk pasangan hidup. Hamba berdoa kasih mereka pasangan hidup yang takut Tuhan. Kau berkenan memberikan pasangan hidup yang membawa mereka makin mendalam kenal Tuhan, melayani Tuhan. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus sedang bekerja atas apa yang kami doakan. Roh Kudus sedang bertindak. Engkau mengintervensi hidup setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari katakan, waktu Tuhan yang terbaik pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan dimeteraikan dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah kami mampu Tuhan, dikuatkan Tuhan untuk melakukannya setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak yang sudah melayani. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyapa barangkali ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Oh, ada di belakang. Dipersilakan kepada pelayan Tuhan untuk Oke, terima kasih. Selamat datang Ibu. Kami mengundang Ibu apabila belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh kembali bersama bergabung di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia. Oh, oke. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita tidak menjalankan kantong persembahan, akan tetapi Bapak Ibu Saudara boleh memasukkannya di kotak di depan pintu. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kebaikan-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Biarlah kami memberi Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang mengasihi akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini persembahan kami Tuhan. Kau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita sama-sama katakan amin. Selamat memberi dengan sukacita. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia, dipersilahkan. Salam jemaat GBI GNR Alamanda yang terkasih. Berikut ini kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, kanseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, and like sosial media kita. Untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak, Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan dimasukkan di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau juga melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda
memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 087808675 Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita semua diberkati ibadah pagi hari ini. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati terangkat? Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus yang selalu pegang tangan kita, amin. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat kita masing-masing. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Oh ya raya sikiri ya rada dada ya sikiri didi. Oh ya raya sikiri ya rada dada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kasih-Mu Tuhan yang melimpah untuk setiap kami. Tuhan, boleh kami bawa kami Tuhan pagi hari ini ada di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh bersatu bersepakat memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Sungguh Engkau sangat-sangat baik Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan setiap pujian Tuhan, setiap Tuhan apa yang kami bawa pagi hari ini, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahkan pujian yang kami naikkan menjadi doa yang kami terima sudah menerimanya. Sebab Tuhan Yesus ajaib, dahsyat, luar biasa. Kami mengucap syukur juga Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkau mengirimkan anak-Mu Tuhan, Engkau mengirimkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Nathaniel Sitepu Tuhan, untuk boleh mengajar kami Tuhan, untuk boleh memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih mengajar kami untuk setiap kami siap pikul salib Bapa, siap Tuhan berdiri di belakang Engkau Tuhan, sehingga kami benar-benar menjadi murid Tuhan, menjadi murid yang mengikut gurunya Tuhan. Setiap kami Tuhan Bapa, hidup kami boleh berbuah Tuhan, setiap hidup kami Tuhan boleh menjadi contoh dan teladan Tuhan, menjadi murid Tuhan yang memuridkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati anak-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Tuhan Nathaniel Sitepu, lindungi dia, jagai dia Tuhan, beserta keluarganya Tuhan, semua aman dalam perlindungan Tuhan, dari perjalanannya kemanapun Tuhan, Tuhan tempatkan dia, ada anugerah Tuhan, ada kasih Tuhan, ada kekuatan, kesehatan yang Tuhan tambah-tambahkan dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini Tuhan, untuk kami setiap pelayan-pelayan yang boleh ambil bagian. Kami percaya Tuhan, pengurapan yang dari surga turun atas setiap kami Tuhan, kekudusan yang dari surga turun atas setiap kami untuk melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan untuk jemaat Tuhan, untuk setiap keluarga GBI GNR Alamanda Tuhan, jemaat GBI GNR Alamanda yang Tuhan taruh pagi hari ini. Bahkan Tuhan, mereka yang belum dapat Tuhan ibadah di gereja Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat yang melawat setiap mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang dibawa mereka pagi hari ini, setiap doa-doa, pergumulan, sakit penyakit Tuhan, beban-beban hidup Tuhan, kami percaya Tuhan, mereka memikulnya bersama Tuhan Yesus. Mereka pulang Tuhan dengan beban yang ringan, sebab ada tangan Tuhan yang menopang mereka Bapa. Yang sakit sudah sembuh, dijamah, dilawat oleh Tuhan. Bahkan yang mengalami kepahitan, Tuhan sudah gantikan hati yang baru Tuhan, hati yang lembut, hati yang menerima Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka yang terikat, Tuhan telah bebaskan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap apa yang kami pulang bawa pagi hari ini Tuhan, siang hari ini Tuhan, ke rumah kami masing-masing, anak keluarga kami semua Tuhan, boleh memberkati Tuhan, boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan untuk tempat tinggal kami Gading Nias. Shalom Gading Nias, diberkatilah tempat kami Gading Nias di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan, hati pengelola di tempat ini Tuhan, biar Tuhan yang taruh Tuhan hati-Mu Tuhan di hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola tempat ini dengan roh takut akan Tuhan. Ada damai-Mu di Gading Nias, ada damai-Mu di Kelapa Gading, ada damai-Mu di Indonesia, di Jakarta, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau memimpin bangsa kami Tuhan, melewati setiap proses Tuhan di bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin di bangsa kami, sehingga Engkau menyertai mereka. Setiap perkataan, kebijakan, apapun yang diambil, semuanya adalah yang bersumber dari firman Tuhan, semuanya adalah yang bersumber dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang ajaib Tuhan, yang membawa bangsa kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kebangkitan kepada kebangkitan. Perekonomian di bangsa kami pulih Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa bagi bangsa kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan di mana ministry Tuhan boleh tempatkan kami Tuhan, GB Gatot Subroto. Engkau menyertai pemimpin rohani kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan, beserta seluruh keluarganya, kekuatan, kesehatan, hikmat, pewahyuan yang dari Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan atasnya untuk membawa kami Tuhan, gerejamu Tuhan, menjadi murid-murid yang memuridkan, gereja yang berkenaan di hadapan Tuhan. Kau juga memberkati Rayon 1D Tuhan, gembala kami Tuhan, Pak Kiki beserta keluarganya, aman di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan setiap gembala yang Tuhan percayakan atas ranting cabang Tuhan, Kau menyertainya. Khususnya Tuhan kepada Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kehidupan mereka, juga kesehatan Ibu Gembala kami Tuhan. Kau menyertai mereka, ketiga anaknya ada dalam perlindungan Tuhan, keluarga besarnya ada dalam perlindungan Tuhan, bahkan usahanya Engkau memberkati Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan mereka melangkah, ada Mazmur 91 menjadi Tuhan. Oh Bapak, digenapi atas setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Bapak, Kau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Shalom untuk keluarga kami, shalom untuk Gading Nias, shalom untuk Jakarta, Indonesia, shalom untuk bangsa-bangsa. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa pilihan-Mu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai-Mu terjadi atas Timur Tengah, ada damai-Mu terjadi atas Israel Tuhan. Kau lawat setiap mereka Bapak, pemimpin di bangsa ini Tuhan. Kami percaya saat mereka Tuhan, mereka yang terkena dampak perang Tuhan, mereka berteriak menjerit, ada Tuhan Yesus, mereka bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali atas setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab bumi akan penuh pengetahuan seperti air yang menutupi dasar lautan. Terjadi everyone ketemu sama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, dan kami siap menerima berkat-Mu Tuhan melalui anak-Mu, hamba-Mu. Kami mengucap syukur, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan atas hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan mengaruniai engkau damai sejahtera. Kiranya selalu diberkati hidupmu oleh Bapa. Terus kasih Yesus Kristus menyertai engkau. Pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk.